Oke, kembali lagi bersama saya Justus Rudiartanto dalam pembelajaran seni budaya, mengajak kita semua untuk menjadi cinta kepada seni budaya. Jadi nama saya Justus Rudiartanto, profesi saya adalah seorang guru di instansi SMP Negeri 1 Palipi. Palipi itu di mana? Di Samosir. Samosir itu di mana? Di Sumatera Utara. Nah, kalau kamu dari Medan itu sekitar 6 jam naik kendaraan ke arah Samosir. Nanti dari Tele bisa, dari Parapat bisa, menyeberang lewat kapal. Kalau dari Tele lewat darat. Jadi itu pemandangannya indah sekali. Samosir ini sangat baik dan dijuluki negeri indah kepingan surga. Nah, hobi saya adalah jalan-jalan atau traveling. Nah, saya juga memiliki sosial media untuk saya men-share segala sesuatu yang baik menurut saya dan indah menurut saya juga. Nah, kalau pengen tahu saya, nah ini adalah foto saya sekarang ya. Ini bukan foto saya bohong-bohong. Foto saya kapan? Enggak, ini foto saya yang sekarang. Oke, selanjutnya kita akan mengenal sosial media saya. Facebook saya terlebih dahulu ya. Facebook saya adalah Rudi Hati. Jadi kamu bisa nyari di Facebook, nama saya Rudi Hati. Nah, di situ ada juga postingan-postingan keindahan Samosir dan lain sebagainya. Kalian juga bisa mengenal saya ini siapa, dulunya siapa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan ke Instagram saya. Instagram saya adalah Rudi Hati. Ini channel resmi saya yang mensupport saya juga untuk mensupport channel YouTube saya. Jadi di situ ada link juga di Instagramnya. Nanti kamu bisa klik di bawah. Nah ini ya, kamu bisa klik. Nah nanti kamu bisa melihat YouTube saya. Nah kita ke channel YouTube saya sekarang. Oke. Channel YouTube saya ini adalah Rudi Hati. Artinya Hati adalah nama orang tua saya, Haryanto dan Wati. Sesimpel itu kok. Jadi kalian juga bisa melihat keindahan, cover lagu, unboxing barang-barang baru, kunjungan-kunjungan di sekolah kami SMP Negeri 1 Palipi. Dan di sini juga ada keindahan-keindahan tempat destinasi wisata di Samosir yang indah seperti Batu Maropa, air terjun Siulahosa, dan lain sebagainya. Kalian bisa buka nanti ya channel YouTube saya. Oke, selanjutnya kita akan langsung belajar mengenai menggambar model. Oke, menggambar model. Menggambar model saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian gambar model. Pengertian gambar model adalah struktur bidang gambar model alam atau benda dalam berbentuk bidang datar, melingkar, juga mengerucut. Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar model. Menggambar model merupakan kegiatan model yang diawali dengan pemilihan objek ya yang akan digambar. Nah, di situ ada proporsi dan lain sebagainya. Baru mengidentifikasi karakter objek gambar model. Nah, itu bisa dengan cara kita bisa melihat struktur bentuknya seperti apa. Baru karakter bahannya seperti apa. Pencahayanya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, menggambar model sesuai objek gambar. Nanti kita juga akan melihat video tentang bagaimana menggambar model yang baik dengan teknik tersendiri. Jadi kita bisa mencontohnya, menjadikan model untuk kita menggambar model. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya struktur. Nah, ini ada struktur menggambar model. Struktur bidang gambar model alam atau benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut ya. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam, benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dan intensitas cahaya yang berbeda-beda.
Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dalam menggambar model. Yang pertama, komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar dan latar belakang gambar. Yang pertama, komposisi simetris. Bentuk atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang. Lihat ya, posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukuran. Nah, kita lihat contoh komposisi yang simetris. Nah, ini lihat. Bendanya sama bentuknya, ukurannya, sehingga simetris gitu. Kalau digambar itu indah gitu ya. Oke, selanjutnya komposisi asimetris. Benda diletakkan dalam posisi maupun ukurannya, namun demikian dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan komposisi, keseimbangan dan kesatuan antara benda atau objek gambar walaupun bentuknya berbeda. Kita lihat. Nah ini, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang agak besar. Tapi ditaruh di tempat yang pas gitu ya, mengotak seperti itu. Lalu komposisi sentral. Pusat perhatian yang ketiga. Pusat perhatian benda dan objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penetapan benda memiliki kesatuan antar benda. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi, benda itu menjadi ada satu titik pusat yang yaitu di tengah-tengahnya gitu ya. Kita lihat. Nah, ini komposisi sentral. Nah, ini dia, komposisi sentral. Ini benda yang kecil, tapi ada benda besar dan di tengah gitu ya. Posisinya bagus sekali. Jadi di tengah, jadi dia disebut komposisi sentral. Oke. Selanjutnya B, proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi merupakan perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, kita lihat sama-sama proporsi. Nah ini ya, besar kecil, indah gitu, disusun baik dan mempunyai nilai seni yang tinggi. Ya. Selanjutnya, keseimbangan. C. Keseimbangan merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Kita lihat. Seperti apa ini keseimbangan? Nah, ini dia. Bagus ya. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur model gambar. Di situ ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, ini gelap terang, lihat. Ada gelap, ada terang. Yang pertama yang jelas, ada bidang ya. Ini medianya. Apa kira-kira alasnya? Baru ada garis-garis yang bisa menggambarkan bahwa ada cahaya yang timbul, yang terpancar dari sebelah mana ya. Artinya dari sebelah sini lah ya. Dari sebelah kanan gitu menuju ke sebelah kiri. Jadi apel ini membentuk bayangan. Baru ada gelap yang terang ini. Baru bentuk, lihat. Bentuk apelnya, teksturnya kelihatan segar, enak, dan lezat gitu ya. Gambarnya bagus sekali. Lalu teknik menggambar model. Teknik menggambar model alam atau benda. Yang pertama A. Arsir, dusel, gosok. Teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap, terang, atau tebal dan tipis. Garis. Teknik menggambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan dan paling utama. Pointillis. Teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk objek gambar. Oke. Ini ada contohnya akan saya kasih tahu. Alat dan bahan menggambar model. Yang pertama,
bisa menggunakan pensil ya. Pensil ini pilihannya pensil berukuran 2H keras, yang artinya HB medium, dan B atau 2B artinya lunak. Gunakan peraut pensil untuk meruncingkan ujung pensil sehingga juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai kebutuhan. Nah, ini dia gambarnya, pensil 2B ini kalau nggak salah. Baru yang kedua adalah penghapus. Bahasa Inggrisnya eraser. Iya, eraser. Oke. Pilihan penghapus yang lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Jadi perlu penghapus, jangan pakai air liur pula kan ya. Dari zaman udah modern pakai air liur. Oke. Selanjutnya adalah kertas. Kertas, gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlihat terlalu tipis. Dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model seperti kertas ukuran standar A3, A4, dan kuarto. Untuk latihan bisa juga menggunakan kertas buram tipis tapi bisa digunakan untuk latihan. Namanya latihan ya kan. Selanjutnya, pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna sehingga pada pengguna pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Nah ini dia. Baru krayon. Krayon ini ya lembek-lembek tapi keras gitu. Jadi ya memang kuat gitu ya. Bahan krayon terdiri atas 2 macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Selanjutnya adalah cat air. Nah, ini ada cat air juga ya. Cat air itu yang bentuknya seperti odol kalau bungkus-bungkusnya gitu ya, tapi warna-warni. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tub atau batangan. Pada bentuk tub menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan di kemasan. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang warnanya ya. Warna, cara mewarnai gitu ya. Plakat. Nah, ini. Berbeda dengan teknik seni lukis akuarel yang terkesan transparan, teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karya. Teknik seni lukis ini sering digunakan untuk pelukis profesional untuk menghasilkan lukisan yang mempesona dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kita lihat contoh plakat ya. Ini adalah plakat. Nah ini, colorful, terlihat hidup, dan baik gitu ya. Menarik sekali dan ini jelas bernilai tinggi karena membuatnya pun sulit gitu ya. Oke. Yang kedua adalah akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air atau akuarel dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, alangkah baiknya kamu menggunakan cat yang sedikit encer. Nah, kita lihat contoh teknik mewarnai gambar akuarel. Nah ini ya, tipis, lihat transparan, berbentuk orang. Aduh, pokoknya ini mempunyai nilai yang cukup tinggi juga karena sulit gitu membuatnya transparan ya. Lalu tipsnya, ini tips yang digunakan. Yang pertama adalah pilihlah cat air yang berkualitas. Kertas yang paling sesuai adalah kertas akuarel. Tidak dipungkiri memang harga dan kualitas biasanya berjalan beriringan. Namun untuk kebutuhan bahan bisa juga disesuaikan dengan budget yang sudah disesuaikan. Pilihlah kertas yang cocok untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga dengan teknik ini gunakanlah kertas akuarel. Walaupun dilihat dari segi harga relatif lebih mahal, namun kamu bisa juga menggunakan kertas gambar yang biasa. Ya, sekarang sudah banyak dijual di warung-warung, toko-toko gitu ya. Yang ketiga adalah pilihlah kuas yang sesuai. Ada beragam merek kuas, pilih saja kuas yang dengan budget yang sudah ditentukan. Oke. Ya, itulah. Pokoknya sangat indah sekali kalau kamu bisa mewarnai
sesuatu yang kamu buat sendiri, tentunya menggambar model. Oke. Terima kasih untuk sesi ini sudah menyaksikan pembelajaran seni budaya ini, supaya kita jauh lebih mengenal dan mencintai seni budaya. Ingat, tetap hindari kerumunan dan rajin cuci tangan, karena sekarang masih corona dan penting untuk menjaga kesehatan. Karena buat apa kita pintar kalau kita nggak sehat? Buat apa kita kaya kalau kita tidak sehat? Jadi semua itu akan habis. Jadi utamakanlah kesehatan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dengan penjelasan Bapak di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Nanti saya akan menjawab satu persatu. Dan jangan lupa segala sesuatu itu harus dipraktekkan. Jadi percuma kita mendengarkan video ini tanpa mempraktekannya. Jadi bisa kita praktekkan sama-sama. Di akhir video ini kita akan melihat video contoh menggambar menggunakan model. Jadi tentu menggunakan pensil dan menarik sekali. Kita lihat sama-sama ya. Oke. Lihat ada semacam kerangka menggambar.
saja. Terima kasih.